Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Si, channel YouTube-nya Ojek Online. Di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya kemarin mendapatkan order GoRide. Oke, order GoRide ini kemarin saya sempat dapatkan di daerah Cinere Bellevue Mall. Nah, ini daerah mall daerah Depok ya. Cinere Bellevue Mall. Nah, ini mengarah ke daerah Gandaria City. Di Gandaria City di Kebayoran. Nah, di sini saya dapat orderan GoRide. Ini seorang wanita ya. Jadi perempuan nih, cewek. Usianya itu kisaran 22 tahun. Nah, kita sebut saja namanya nih Mawar ya. Di sini saya dapat orderan si Mawar ini usianya 22 tahun. Nah, di sini dia dapat kerjaan ataupun di sini posisinya ini dia pertama banget datang ke Jakarta. Nah, datang ke Jakarta, kemudian di sini keperluannya untuk mencari pekerjaan ataupun melamar pekerjaan lewat agen ataupun biro-biro pekerjaan yang seperti itu. Nah, di sini untuk si Mawar ini datang dari daerah Kota Solo, Jawa Tengah. Di sini dia bawa map hitam putih layaknya orang mau daftar kerja, dan kemudian tanpa berbasa-basi langsung saya tanya aja nih ya, benar dengan Mbak Mawar, dan dia jawab ya benar Mas. Nah, ya udah, sesuai dengan orderannya ini ke area Gandaria City Mall ya. Oh benar, ya Mas benar katanya. Dan kemudian langsung naik aja nih orangnya kan, saya kasih helm dan kemudian naik jalan lah ya kan. Sempat di jalan di daerah Pasar Pondok Labu itu sempat gerimis dan kemudian saya memutuskan buat neduh dulu lah pakai jas hujan kayak gitu. Jadi neduh ke pinggiran, di situ saya kemudian saya tanyakan lagi kepada si Mawar ini bahwasanya Mbak mau pakai jas hujan nggak? Ya tentu saja dia ya sudah boleh Mas, karena saya juga ini agak buru-buru mau ngelamar kerja kayak gitu kan. Nah, di sini dia mengiyakan. Akhirnya saya berikan jas hujan saya dan kemudian dia pakai. Pada akhirnya langsung lanjut jalan nih, lanjut jalan. Kemudian si Mbak Mawar ini nanya, Mas sudah lama jadi driver Gojek gitu. Ya saya jawab, oh, sudah lama dari tahun 2015 saya bilang gitu kan. Nah, di sini si Mawar ini menjelaskan bahwasanya dia mau melamar kerja kayak gitu ataupun melamar pekerjaan. Di sini dia dapat lowongan tersebut lewat biro jasa kayak gitu, biro jasa pekerjaan. Dan ini untuk lowongan di daerah Mall Gandaria City. Yang di sini untuk lamarannya itu adalah pekerjaannya berupa di restoran kayak gitu. Jadi sebuah restoran ramen lah kayak gitu. Nah, di sini pada akhirnya saya sampai ke daerah Mall Gandaria City tersebut. Akhirnya saya drop off di situ. Dan kemudian setelah pembayaran segala macam, dia bayar cash ya kalau nggak salah itu. Dan kemudian si Mbak Mawar ini berlalu kemudian masuk ke area mall. Ya udah saya tinggal ya kan. Saya tinggal, saya nyari orderan lagi. Selanjutnya pas di selang 2 jam itu kan saya dapat, setelah ngedrop Mawar itu saya dapat orderan GoFood ya, GoFood. Kemudian saya melintas daerah situ lagi. Selang 2 jam, saya balik lagi. Saya lihat si Mbak Mawar ini nangis ya. Lagi nangis di depan Indomaret. Ini saya nggak sengaja ya, pas saya lihat ke area kiri, namanya bawa motor kan, santai kan. Saya lihat ke sebelah kiri, sambil melipir. Nah, di situ si Mbak Mawar ini lagi nangis. Ini kayak yang gua bawa tadi deh, ya kan? Kayak gitu kan, kayak dejavu kan. Kayak cewek yang gue buat tadi nih, yang order gue tadi. Akhirnya ya iseng aja kan, saya samperin aja, ini kenapa ya kan, saya tanyakan aja ke si Mbak Mawar ini, kenapa nangis kok di sini kan gitu. Dan dia jawab bahwasanya ternyata saya ditipu. Nah, di sini si Mbak Mawar ini ditipu nih oleh pihak biro jasa tadi, bahwasanya setelah dikonfirmasi ke area mall di pihak restonya, ke HRD-nya langsung, di situ dijelaskan oleh HRD-nya bahwasanya untuk lowongan di situ sedang tidak ada ataupun tidak menerima lowongan pekerjaan. Nah, ya kan di sini kan jadi akhirnya dia tuh merasa kayak ditipu gitu oleh biro jasa. Dan kemudian di situ dia menjelaskan kalau saya itu sudah masuk uang itu sebanyak 1.500.000 Mas, kurang lebih seperti itu.
untuk alasannya ya dibuatkan rekening dan kemudian seragam. Nah, di situ dia akhirnya ngerasa bahwasannya dia udah tertipu. Di sini dia jelaskan bahwasannya kalau saya kesini ke Jakarta aja sampai orang tua saya itu yang ngongkosin saya buat modal di sana kayak gitu, sampai jual suatu barang lah kayak gitu ya. Kalau nggak salah itu sepeda motor ya, sepeda motor orang tuanya sampai dijual buat ngongkosin dia kerja di Jakarta biar ada hasilnya. Ternyata sampai di Jakarta si Mbak Mawar ini ditipu ya. Dia udah habis-habisan di situ. Di sini dia minta tolong carikan kontrakan ataupun tempat tinggal sementara ya, kos ya. Nah, di sini saya juga gimana ya? Kalau memang dia notabene baru di Jakarta, otomatis kan akan bingung ya. Mau nyari kosan yang daerah mana nih yang murah, yang segala macam. Nah, di sini untuk daerah selatan sendiri kan kosan saat ini ya harganya kalian tahu sendiri ya, yang mungkin notabene Jakarta Selatan ya agak mahal ya. Dan kemudian saya carikan daerah timur ya. Nah, daerah Jakarta Timur yang memang agak miring lah harganya. Nah, di situ dapatlah kosan perempuan ataupun kosan khusus cewek kayak gitu. Di situ kalau nggak salah itu harganya itu 600.000 per bulan. Dan dia di sini hanya memegang istilahnya uang itu kisaran 1 juta rupiah buat 1 bulan. Coba kalian pikir cukup nggak ya? Hidup di Jakarta buat ngekos saja itu udah 600 dia kan. Dan kemudian dia istilahnya 400.000 buat pegangan dia aja nih sampai dia dapat kerjaan. Ini agak berat juga ya, karena dalam 1 bulan itu dia harus dapat kerjaan dong, otomatis kan kayak gitu ya. Nah, di sini akhirnya si Mbak Mawar ini ya mau nggak mau dia harus cari relasi, sementara dia teman ataupun ya saudara itu nggak ada. Nah, di sini dia menanyakan pada saya bahwasanya, Mas, ada lowongan kerjaan nggak atau channel kerjaan nggak? Nah, di sini akhirnya saya jawab ya untuk saat ini belum ada, tapi kalau memang Mbak mau saya bantu ya nggak masalah, nanti saya infokan kalau memang ada pekerjaan. Dan akhirnya saya hubungi waktu ada lowongan pekerjaan ya, teman saya nge-share akhirnya ada lowongan, dan kemudian dia juga browsing kan bahwasanya ada lowongan. Akhirnya singkat cerita si Mawar udah kerja nih saat ini, dan kemudian tinggal di daerah Hutan Panjang ya, Hutan Kayu Panjang kalau nggak salah, itu daerah Jakarta Timur. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk pelajaran yang dapat dipetik dari si Mawar ini bahwasanya ya jangan sampai buat kalian yang memang mau ke Jakarta juga ataupun mengadu nasib di Jakarta, perantau yang kayak gitu ya, jangan sampai gampang percayalah gitu sama orang yang baru banget kenal. Karena ya satu nih, bisa aja ditipu ataupun disalahgunakan kepercayaan kalian tersebut. Dan kedua, kalau memang kalian mau butuh pekerjaan atau apa ya, usahakan kalian tanyakan ke relasi kalian langsung, bisa teman atau saudara yang memang tinggal notabene di Jakarta. Kalau dari biro-biro jasa kayak gitu sih nggak masalah ya, asalkan biro jasanya tersebut sudah terdaftar ataupun valid juga ya kan, kalian cek valid, bukan yang palsu ataupun biro data yang cuman sekedar cari untung yang kayak gitu ya, lewat orang yang memang lagi membutuhkan pekerjaan kayak gitu atau memanfaatkan situasi. Nah, di sini ya pelajaran itulah yang saya dapat dari si Mawar ini. Jadi kalau kalian memang mau datang ke Jakarta ya kalian pastikan dulu untuk situasinya ya, pekerjaan yang kalian tuju, dan kemudian tempat tinggal yang memang harus di mananya nanti itu harus sudah jelas semua kayak gitu. Oke, demikian aja info kali ini ataupun cerita kita kali ini ya tentang si Mbak Mawar ini yang ketipu banyak sampai pada akhirnya agak ngedrop juga ya. Ya, mudah-mudahan si Mbak Mawar ini sehat terus dan ya kedepannya sukses, bisa bahagian orang tuanya, keluarganya juga. Oke, demikian aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita saya waktu narik Go Ride. Ya, nanti kalau ada kisah-kisah seru lagi akan saya bagikan di video berikutnya. Terima kasih. Salam satu aspal. Bye. Ajo jinga ala ala ajo jinga.